Halo sahabat obrolan ibu-ibu, kita jumpa lagi di acara obrolan ibu-ibu Not a Supermom's Diary, obrolan ringan syarat manfaat bersama saya Teresa Bina dan rekan saya Giovanna Sagita. Halo Gio. Halo Bina, halo sahabat obrolan ibu-ibu. Ya, hari ini kita masih akan mengobrolkan tentang kedatangan Paus bulan lalu. Kita hari ini akan ngulik tema kunjungan Paus. Nah, apa aja yang kita akan nanti pelajari bersama dengan narasumber siapa Gio? Gio? Ya, narasumber kita kali ini masih bersama Romo Yohanes Epa Prasetya OFM. Ya. Selamat datang Romo di Ya, studio. salam jumpa Terima juga kasih. sahabat obrolan ibu-ibu. Terima kasih Ya, Romo. Romo, setelah di yang episode lalu kita sudah banyak ya Romo ya membahas tentang misa di GBK, kedatangan Bapak Paus di Indonesia, dan juga menariknya Romo ada singgung sedikit tentang dasar biblisnya Romo ya, bahwa itu adalah kunjungan apostolik seperti halnya yang dilakukan oleh Rasul Petrus yang bisa kita anggap Paus pertama mungkin ya Romo ya. Nah, kemudian terkait dengan kunjungan Bapak Paus Fransiskus ke Indonesia, itu apa sih Romo temanya? Oh iya, baik. Masing-masing kunjungan pasti beda ya. Kunjungan Bapak Suci ini bukan kunjungan yang mendadak, tetapi sudah direncanakan, dan karena pandemi memang ada hambatan kan. Iya. Jadi Paus Fransiskus Bapak Suci itu sudah lama melihat Jakarta kan, melihat Indonesia, melihat Jakarta dan melihat negara-negara yang mau dikunjungi ya. Kedutaan, para kardinal, para uskup pasti memberikan laporan gitu kan. Maka ditentukanlah tema kita adalah faith, fraternity, and compassion. Itu ya. Nah, kedatangan Bapak Suci Paus Fransiskus itu perlu juga dilihat dalam rangka bahwa salah satu gelarnya adalah Bapak Suci atau Paus itu gelarnya walaupun sebagai uskup Roma dan primus inter pares ataupun yang utama ya, gembala utama itu adalah Servus Servorum Dei. Nah, gelar ini digunakan atau muncul ketika Paus Gregorius pertama sekitar abad 6 dan 7 yang dikenal dengan Santo Gregorius Agung itu menggunakan istilah ini bahwa ingin menekankan bahwa jabatan ini adalah pelayanan. Servus Servorum Dei artinya hamba dari segala hamba. Nah, maka bisa dilihat praktek-praktek ketika sampai di Indonesia dengan segala keterbatasannya ya, dengan usia, dengan kondisi fisik. Sri Paus ingin menunjukkan bahwa saya bukan hanya sekedar kepala negara. Yang saya dilayani ya. Hamba dengan menggunakan mobil yang sederhana, walaupun dinilai itu tetap aja mobil yang jutaan, ratusan juta gitu kan. Tapi kalau dibandingkan dengan kepala negara yang lain sangat sederhana. Iya, tinggalnya juga di kedutaan ya Romo ya. Bukan di hotel bintang 5 Iya. Saya nggak menunjukkan karena pakai ini. Bapak Suci pakai yang Casio model jadul dan sepatu juga masih sepatu katanya yang udah lama. yang butut katanya. Iya. Jadi benar-benar menunjukkan beliau adalah hamba dari segala hamba. Itu sangat luar biasa. Iya. Maka ya baiknya ini juga jadi teguran bagi kita, gitu. Pemimpin tertinggi kita aja seperti ini. Nah, kita kok masih flexing misalnya hedon dan sebagainya. Iya. Aduh, jadi malu jadinya kan. Dan juga nggak usah malu atau harus gengsi gimana ya, tetap apa adanya kita ya Romo ya. Poinnya apa adanya, nggak usah dibuat-buat. Gitu. Ya, jadi pada hari ini kita akan melihat kenapa yang dipilih adalah tema faith, fraternity, and compassion. Jadi iman, kemudian persaudaraan, dan juga bela rasa. Nah, itu yang ingin pertama-tama tadi sudah saya sampaikan bahwa perwujud atau istilah Servorum Dei itu juga salah satu perwujudan iman. Iman ketika bicara tentang doktrin-doktrin, dogma-dogma kita pusing, gitu kan? Trinitas, Kristologi dan lain sebagainya. Paus Fransiskus memberikan praktis. Iman itu praktis.
Langsung pada apa yang harus kita lakukan. langsung pada hal sangat-sangat praktis. Maka ada yang bicara seperti ini. 3 paus ini adalah Paus Yohanes Paulus kedua yang pernah mengunjungi kita tahun 89. Iya. Saya masih orok gitu. 32 Saya masih orok, belum ada rencana jadi romo. Itu adalah hati gereja. Kemudian Paus Benediktus itu adalah kepala gereja, maksudnya otak karena seorang teolog. Dan Paus Fransiskus itu tangan. Jadi heart, head, and hand. Jadi Oh. Paus Fransiskus sangat praktis. Yang melakukan. Yang tangan memang ya, Langsung pekerjaan melayani. tangan ya. Mm-mm. Nah, kalau kita melihat sosok Paus Yohanes Paulus kedua, hatinya kan, Iya. hatinya sangat. Kemudian penjaga iman, sering banyak pakai istilah Latin kalau Paus Benediktus. Nah, ini sangat praktis. Jadi iman itu sangat praktis gitu kan. Tidak perlu ya perlu kita pemahaman teologi dan sebagainya, tetapi yang kita butuhkan di masa ini praktis. Imannya Iya. dalam perbuatan ya Romo ya. Perbuatan atau praktek-praktek yang sangat receh hidup sehari-hari. Dengan maaf ya, dengan mencium, Iya, Romo. dengan datang, dengan menyapa langsung. Itu dalam konteks Eropa itu sangat ya, kalau pernah ke Eropa kan individualis ya. Oh, iya. Dan Paus Fransiskus ini kan walaupun darahnya darah Italia, tetapi kan paus pertama yang di luar Eropa. Ya, Argentina ya. Ya, Amerika Argentina. Latin. Walaupun namanya nama Italia ya. Karena kan dulu waktu zaman fasisme itu kan banyak yang Orang tuanya ya, migrasi. migrasi gitu. kan ke mana-mana. Tapi ya paus pertama yang mengalami bagaimana dinamika politik sosial yang berpengaruh juga pada hidup gereja. Iya. Nah, Iya, Romo bilang tadi compassion, Hmm. mengasihi, itu saya jadi teringat loh Wina dengan cuplikan-cuplikan waktu Bapak Paus Fransiskus kesini kan juga dia dengan hangat merangkul Hmm. anak-anak disabilitas juga ya Romo ya. itu yang sepertinya panitia luput ya. Tapi walaupun waktu kunjungan kemarin itu yang luput perhatian ya. Walaupun ya kita harus memperlakukan memang ini kunjungan kenegaraan juga, maka harus ada protokol yang sesuai. Maka ya di satu sisi kecewa, tapi di sisi lain justru saya bersyukur bahwa kenapa ya harusnya kita prioritas dong yang disable, yang lansia dan anak-anak gitu kan. Tetapi dengan protokol yang begitu Iya. ribet, maksudnya harus datang pagi-pagi, misalnya sore, dengan fasilitas di GBK semacam itu, membayangkan misalnya oma kita, opa kita datang atau yang difabel itu kan. Tapi ada sesi khusus di mana secara simbolik kegiatan sebelumnya Paus Fransiskus menyapa. Tapi sempat saya lihat yang ada yang pakai kursi roda juga Romo Iya. di Oh, GBK iya, ada. Iya. space-nya Maka ya. supaya bisa merangkul, dilakukan tindakan-tindakan simbolik yang bisa mewakili. Yang baca lektor, yang jadi Ah, lektornya lektor. juga Itu ya, juga dia juga tunarungu. pakai braille gitu ya bacanya. Sangat-sangat praktis. Jadi tema pertama yang diangkat adalah faith ya. Sebenarnya bicara tentang faith, Paus Fransiskus sangat praktis ya. Jadi faith itu bukan sekedar teologi, doktrin, dogma, tapi Paus Fransiskus sudah menerapkannya sejak awal dengan kedatangannya, Ya. dengan menggunakan pesawat komersil itu kan sangat-sangat melelahkan pasti ya. Iya. Kalau dibandingkan dengan pribadi itu pasti lebih cepat Jet gitu pribadi, kan. Romo. Tapi menggunakan pesawat komersial, menggunakan mobil biasa, membuka jendela, kemudian menyapa, menginapnya di Menciarit, kemudian kedutaan, atau kemudian menyapa orang-orang sekitar, menunjukkan tanda-tanda simbolik Kedekatan Faith-nya gitu ini ya Romo ya. Iya, maksudnya tindakan-tindakan yang simbolis gitu kan. Sebenarnya pastilah Paus Fransiskus mau lah ada momen di mana bertemu langsung dengan saudara-saudara kita yang difabel, ya, teman-teman kita yang tidak berdaya. Tapi bijak bahwa ini pasti nggak akan dengan kondisi fisik dan lain sebagainya. Ya sudah, tindakan simbolik. Dengan adanya saudara kita yang menjadi lektor, kemudian sebelum acara itu di KWI kalau tidak salah itu mengundang saudara-saudara kita yang difabel, bukan hanya sekedar dicium, sowan, tapi sampai memeluk gitu kan. Sapaan seorang gembala harusnya juga dapat kita terapkan ya. Maka dalam hidup sehari-hari misalnya kita bicara tentang cinta kasih gitu kan, nggak perlu panjang lebar aja, ya sudah tunjukkan saja. Entah yang melihat itu
teman kita, saudara kita, anak kita, pasangan kita, saudara-saudara kita, tunjukkan. Kita tampil praktis itu. Tapi tunjukkannya ya tentunya dengan ketulusan ya Romo ya, bukan sekedar untuk show off untuk ini ya pasti. Itu butuh proses. Motivasinya apa? Nah, butuh proses karena motivasi awal biasanya tidak murni. Misalnya kalau jadi Romo ya, dulu mau jadi Romo kan apa? Pengen nyicipi anggur Romo. Tapi kan terus-menerus ya bahwa setelah itu dimurnikan. Ya. Jadi kalau bicara tentang ketulusan dan lain sebagainya itu proses, tidaklah mudah. Paus Fransiskus mengalami perjalanan yang luar biasa. Ketika beliau memutuskan untuk menjadi imam, terpilih menjadi pemimpin atau provinsial waktu itu, kemudian dicopot, kemudian dipilih menjadi uskup, gitu kan, kemudian dipilih jadi kardinal, itu proses yang luar biasa. Bahwa kalaupun kita mengalami kesulitan dan sebagainya, ingat khotbahnya Paus Fransiskus, walaupun kita menuai sedikit, jangan lelah untuk menabur. Itu bicara tentang faith ya, kita batasi dulu ya tentang faith ya. Lalu yang kedua tadi apa ya? Fraternity, tentang persaudaraan. Itu juga nggak perlu komen panjang-panjang, sudah dilaksanakan. Dalam dokumennya Fratelli Tutti, ensiklik Paus ini berbicara mengenai persaudaraan sosial. Yang kadang-kadang kita nggak masuk akal gitu kan. Untuk apa bersaudara kepada orang-orang yang memang tidak menganggap kita sebagai saudara. Tapi kemarin waktu kunjungan sebelum di GBK, atau jauh sebelum mengunjungi Indonesia, Paus Fransiskus ke Abu Dhabi. Persaudaraan misinya. Ketika 800 tahun yang lalu, ketika perang salib, Santo Fransiskus mengunjungi Damietta. Bukan untuk berperang. Aku beriman, engkau beriman. Kita saudara. Paus Fransiskus seperti itu. Dan ketika kemarin di Istiqlal, itu juga yang dilakukan. Imam besar itu. Ya, imam besar ya. Namanya siapa Bapak? Siapa? Saya kurang tahu. Jadi imam besar Masjid Istiqlal dan Paus Fransiskus bertemu. Walaupun di akar rumput kita saling mengejek dan lain sebagainya, di tengah-tengah tidak harmonisan, Indonesia dipercaya sebagai bentuk ini toleransi yang luar biasa. Fraternity. Bukan hanya sekedar kita sama-sama Muslim, kita sama-sama Katolik, sama-sama Kristen, tetapi persaudaraan tanpa memandang agamanya ya Romo. Persaudaraan yang luar biasa. Dan kalau saya mengutip Santo Fransiskus, saudara itu adalah anugerah. Anugerah berarti apapun kita harus terima. Ya, itu yang harus diterima. Ya, kita lihat luar biasa. Nyambung dengan yang kata Romo tentang khotbahnya Paus di GBK, kalau kamu menuai sedikit tetap menabur. Mungkin kalau dalam hal fraternity, kalau misalkan kita juga mendapatkan mungkin perlakuan yang tidak menyenangkan, mungkin dalam kaitannya dengan mungkin ras atau perbedaan-perbedaan yang lain, agama dan lain-lain, tetap kita harus terus menabur ya Romo, tetap menabur gitu ya Romo ya. Ya, walaupun ketika bersinggungan antara status ekonomi, status sosial, ras, suku, dan agama, bahasa, pasti di akar rumput pasti ada konflik lah. Tapi tetap tadi, kita berfokus. Kadang-kadang juga kebalik, ada yang bilang di akar rumput gak apa-apa, pemimpinnya yang untuk ya kita semua pokoknya. Kalau saya tidak melihat pemimpin sih, karena ini ya ada kaitannya dengan politik, pasti ada trik-trik atau konspirasi. Kompleks ya Romo ya. Yang kita, itu bukan ranah kita. Pasti ada seperti itu. Itu soal fraternity ya, mungkin juga dapat kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari ya. Itu. Baik atau buruk tetap bersaudara gitu Romo ya. Itu susahnya. Dan ternyata benar kan, ketika Paus Fransiskus berkunjung, ya ada yang suka, ada yang enggak. Jadi kalau misalkan kita di tetangga ada ibu-ibu yang jengkelin gitu ya Romo ya, minjem panci terus misalkan, guyonannya gitu, yang suka julid, tetap kita harus menabur kebaikan ya Romo ya. Itu susahnya, menerapkan Fratelli Tutti itu. Ketika ada orang susah dan sebagainya, kita tetap saudara. Justru itu tantangannya. Walaupun buahnya nanti kita terima 10 atau 20 tahun kemudian. Amin Romo. Lalu yang ketiga ya Romo ya. Lalu gimana Romo tema yang compassion? Compassion itu sebenarnya kan umumnya belas kasih ya, tetapi bahasa KAJ yang digunakan bela rasa ternyata. Bela rasa. Itu ungkapan yang menurut Bapak Kardinal khas kita karena berkaitan dengan bagaimana solidaritas kita.
ini juga nggak perlu kita komen banyak-banyak. Solidaritas Bapak Fransiskus juga luar biasa gitu. Ketika dipilih menjadi paus itu kan, pakaiannya sederhana. Paus itu kekasannya cuma satu, putih. Iya. Tapi kan kasus di Indonesia beda. Karena kalau pakai hitam, kepanasan. Iya. Maka harusnya Iya. Romo-Romo itu pakai jubah hitam harusnya. Ah. Tetapi karena faktor cuaca, maka menggunakan jubah putih. Padahal jubah putih itu hanya untuk paus. Oh. Jadi hitam itu untuk apa? Hitam itu untuk imam, Klerus, lalu hitam merah untuk uskup, merah untuk kardinal seperti ini, lalu putih untuk paus. Iya, Romo. Tidak menggunakan aksesoris, lalu salibnya bukan salib kepausan tapi salib kardinal. Ya, semua. Sepatu dan sebagainya. Solidaritas. Jadi sama seperti Kristus yang dibaptis. Baptisan Yesus itu beda dengan baptisan kita. Kalau baptisan kita kan baptisan supaya kita terhapus dari dosa ya. Kristus justru menguduskan air supaya semua air itu dilayakkan untuk membersihkan dosa kita. Oh, gitu. Nah, Jadi dia solidaritasnya. Jadi kenapa Yesus dibaptis? Berarti Yesus Iya, berdosa dong? iya. No, saya bilang bukan. Justru Yesus dibaptis supaya menguduskan air supaya kita layak. Ya, itulah seperti yang dilakukan Yesus. Banyak Bahwa simbolis ya. nah, tindakan-tindakan simbolis Paus Fransiskus yang luar biasa. Maka pertanyaannya dari faith, kemudian fraternity and compassion, apa sih yang dapat kita lakukan gitu ya? Ya, terutama Berarti ibu-ibu saya nih Romo. ibu ya. Aduh. Teladannya Bapak Kata Paus Romo, saya bukan ibu-ibu, ibu saya. Ya, yang tentang solidaritas itu ya Romo, saya jadi ingat juga pernah lihat di satu sumber, katanya pengawalnya Bapak Paus ini di Roma juga sampai kewalahan karena Bapak Paus sering sekali maunya keluar dari Vatikan mengunjungi homeless, tunawisma gitu ya Romo. Ya, jadi bila rasa ini kaitannya dengan solidaritas. Maka ketika kunjungan kemarin dalam hati, aduh beruntung ya, yang apa? Ya dengan kebutaannya, dengan dengan difabelnya, saudara ini bisa disentuh langsung dengan berkatnya yang luar biasa. Walaupun kita juga mengalami berkat yang luar biasa ketika dikunjungi, tetapi ketika mengalami dengan langsung, gitu kan, saya bisa melihat bahwa ya itu saudara kita yang bisa menyaksikan itu, kita bisa dapat berkat ya. Tetapi saudaranya kita yang misalnya sudah bisu, tuli dan nggak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya sudah. Solusinya adalah dipegang, disentuh. Sama seperti waktu saya teringat ketika mengunjungi anak yang kanker ribosom, kanker mata ya. Kami biasanya menghibur anak-anak itu dengan mainan-mainan. Ketika dengan anak yang buta, Nggak bisa ya. Sentuhan. maka adek mau apa? Udah, kasih boneka. Ya, Paus Fransiskus melakukan seperti itu. Dan dengan tindakan simbolik, dengan apa? Ya, hal-hal yang receh, itu ingin menunjukkan bahwa kamu sebagai orang Katolik yang harus berbela rasa. Maka, ayo apa yang harus kita lakukan sebagai ibu-ibu? Iya, gitu apa kan? ini? Misalnya faith gitu kan, faith. Berarti ya, apakah kita perlu kursus teologi? Nah, faith bagi kita bukan iman yang hanya menyelamatkan, tetapi dengan perbuatan. Maka ya perbuatan-perbuatan kecil, walaupun itu tidak sepele dan tidak populer, lakukan aja. Ya, kita taburkan benih-benih kecil-kecil. Persaudaraan, ya seperti tadi, bahwa kita beragam. Ya, dengan bisa menerima perbedaan dan terbuka dengan pandangan orang lain, itu kita sudah menunjukkan bahwa kita saudara satu dengan yang lain. Walaupun kita beda ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Kemudian bila rasa, ya kita sudah solidar belum selama ini? Ada yang bilang, salah satu donatur bilang, Bapak kok sepertinya tidak habis-habis. Nah, saya kan hanya bendaharanya Tuhan. Prinsipnya Ya, gitu ya Romo, ketika ya. saya mendengar gitu, luar biasa ini. Padahal orang bilang, ayo kita kerja supaya kita dapat sebanyak-banyaknya. Tapi dalam Fratelli Tutti, ensiklik Paus Fransiskus tidak seperti ini. Ya,
kamu juga harus peduli juga sama orang-orang yang kecil. Mm-mm. Nah, maka ketika ada gerakan Ardas yang tahun depan 2025, kepedulian lebih kepada yang miskin, difabel, dan tersingkir, nah, itu mari kita tunjukkan. Mungkin kita baru memulainya dari sapam atau dari asisten rumah tangga kita. Iya. Itu juga nggak apa-apa, karena itu buah. Asisten rumah tangga juga punya keluarga di kampung dan Hmm. sebagainya. Sapam yang kita sapa, misalnya kita, Pak, nih ada rezeki, kasih misalnya. Mm. Atau kita memberikan rezeki dadakan-dadakan tanpa harus direkam ya. Sekarang kan Iya, iya. semua diviralkan. Kita berikan itu, Konten Romo. itu kan bisa kita lakukan. Hal yang kecil seperti biasa. Di keluarga mungkin saya jadi teringat, misalkan kalau keluarga kan kita tidak memberikan uang atau pemberian-pemberian, ya kita memberikannya ya perhatian, waktu. Luar biasa itu. Mungkin juga lebih berkorban ya, Romo. Misalkan lagi ngantuk, pengen tidur siang, ya aduh anak pulang, pengen makan, ya terpaksa kita harus membuat ya Romo ya. Ya, itu bila rasa itu akan dekat-dekat dengan rela berkorban dan ikhlas. Itulah. Jadi kalau kita bisa mengembangkan keikhlasan dan pengorbanan, nah di situ. Harus Kita belajar bisa terus ya berasa. Wina ya, Iya, prakteknya kata ya. Romo tadi Tapi lama kalau mau katanya. lebih dalamnya, saran saya ya bisa di-download atau bisa beli di Obor atau di tempat lain. Ensiklik tentang Fratelli Tutti, itu tentang persaudaraan, dan Laudato Si, itu tentang lingkungan hidup. Oh Iya. iya Romo, dengar-dengar katanya Bapak Paus ini concern juga ya Romo Ya, dengan isu lingkungan hidup. walaupun banyak kritik dan lain sebagainya, tapi tetap Laudato Si itu dan setiap bulan September itu ada season of creation itu. Di paroki diidorakan nggak season of creation itu? Jadi untuk Seperti apa tuh Romo? jadi menjelang 4 Oktober perayaan Hari Raya Fransiskus itu ada season ya of creation. Jadi masa untuk alam ciptaan. Jadi kita doakan dan kita misalnya hemat energi, mengurangi sampah, gerakan-gerakan yang memang mendukung untuk Mencintai bumi ya Romo. bumi sebagai rumah kita. Berbicara mengenai faith, fraternity and compassion, jadi kita mau tidak mau ya harus membaca dokumen dari Paus Fransiskus ensikliknya, yaitu ensiklik Laudato Si yang pertama, dan kemudian yang kedua Fratelli Tutti. Jadi mungkin dalam kesempatan ya kita iris tipis-tipis lah ya ensiklik ini, baik tentang Fratelli Tutti ataupun Laudato Si, begitu ya. Ya, Baik, oke. Romo. Dan kita kan juga sudah dididik lumayan beberapa tahun oleh Ya. KAJ tentang bagaimana lebih mencintai bumi ya Romo ya. Mulai dari bawa botol minum sendiri. Iya. Sekarang ingat kemana-mana bawa botol minum. Bawa tumbler. Iya, lalu mulai memilah sampah gitu ya. Iya. Sampai sekarang mulai ada ekoenzim juga, ya, macam-macam. Iya betul Wina. Terima kasih Romo Eva Iya. untuk sharing yang diberikan untuk kita semua. Semoga dari tema kunjungan Bapak Paus, yaitu tadi faith, fraternity, dan compassion, bisa kita praktekkan juga dalam hidup kita sehari-hari. Baiklah sahabat obrolan ibu-ibu, kita sudah sampai di akhir acara kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di obrolan ibu-ibu episode berikutnya. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, mari.